Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Danusatu Sutewiardana, NPM 22150061085. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah keamanan sistem informasi pada capstone atau modul yang saya pelajari pada konversi MBKM, tepatnya studi independen. Untuk learning path sendiri, saya mengambil front-end, back-end, web developer dari PT Presentologics di Coding Academy. Lalu untuk modulnya ada pengenalan ke logika pemrograman, dasar pemrograman untuk menjadi pengembang software, belajar dasar Git, belajar dasar pemrograman web, belajar dasar pemrograman JavaScript, belajar membuat front-end web untuk pemula, belajar fundamental front-end web development, menjadi front-end web developer expert, belajar back-end pemula dengan JavaScript, dan meniti karir sebagai software developer. Oke, jadi untuk Capstone Project sendiri, saya membuat website pelaporan infrastruktur. Jadi, website ini bertujuan untuk masyarakat yang ingin mengadukan tempat-tempat yang mengalami kerusakan infrastruktur. Tidak hanya bangunan, tetapi juga bisa jalan, apapun itu, jalan, jembatan, bisa dilaporkan gitu di website ini. Nanti ada dua sisi dari front-end usernya dan front-end dari adminnya sendiri. Untuk GitHub-nya itu ada di link sini, terus untuk URL-nya itu eh, Urban 8 strip client.vercel.app. Oke, terus untuk kaitan KSI dengan modul ataupun capstone-nya pada studi independen, jadi yang pertama di sini saya sangat amat mencegah yang namanya SQL injection. Jadi SQL injection testing pada website Urban 8 itu saya berfokus pada endpoint login dan register yang melibatkan interaksi dengan database Postgres SQL kebetulan ya, karena saya menggunakan DBMS Postgres SQL. Nah, jadi pengujian ini dilakukan dengan mencoba memasukkan payload SQL berbahaya melalui field email dan password untuk bypass authentication atau memanipulasi database. Di sini terlihat potongan kode eh, pencegahan SQL injection ya. Nah, di sini di Postman, kalau misalnya kita masukin eh, kode yang berhubungan dengan SQLi itu jadi error karena di sini kenapa saya tesnya di Postman kenapa nggak di websitenya, karena di websitenya itu udah ada yang namanya Swal Alert, jadi itu sudah diproteksi melalui input dari email itu sendiri. Jadi kalau emailnya itu diinputin tidak sesuai maka dia menginputkan alert error, tapi kan masih bisa tuh dimanipulasi kan melalui backendnya gitu. Nah ini kebetulan ada API-nya gitu. Jadi API-nya kita manipulasi, tetapi di sini nggak bisa karena eh, database yang kami buat itu keamanannya sangat ya lumayan kuat lah. Penggunaan ORM atau Object Relational Mapping itu secara otomatis mencegah serangan SQLi dengan menerapkan parameterized queries, sehingga input yang berbahaya seperti OR 191 itu tidak bisa mengubah struktur query asli. Jadi sistem juga tuh menerapkan validasi input yang ketat menggunakan regex atau regular expression. Jadi saya menggunakan regular expression itu untuk email dan juga password. Nah itu bisa mencegah karakter khusus yang berbahaya gitu loh di SQL-nya. Seperti OR satu sama dengan satu ini kan nggak bisa gitu. Terus error handlingnya juga yang diimplementasi itu nggak mengekspos detail error database ke klien. Jadi ini sesuai dengan prinsip security by obscurity yang dipelajari di modul. Oke, nah ini ada kedua, ada XSS testing, cross-site scripting. Jadi dilakukan dengan input nama dan email di register form serta input pelaporan. Jadi testing ini fokus kemungkinan injection script yang bisa dieksekusi di browser pengguna lain. Nah,
Untuk upaya serangan XSS ini tidak berhasil karena implementasi multiplayer defense yang dipelajari dari modul. Jadi di layer front-end itu, aplikasi menerapkan script input validation yang hanya mengizinkan karakter tertentu, mencegah inject script berbahaya. Backend juga tuh ada yang namanya sanitasi input dan escaping output sebelum data itu ditampilkan kembali ke user. Jadi headers HTTP yang tepat seperti content type juga itu membantu browser buat mengimplementasikan respon yang benar lah. Jadi mencegah script yang berbahaya gitu. Jadi semisal kita masukin namanya ada angkanya, nah itu nggak bisa karena di sini udah ada regek atau regular expression yang mencegah karakter angka. Nah, makanya di sini sesuai dengan kodenya ini hanya bisa nama lengkap gitu. Hanya berisi huruf saja. Terus ada authentication bypass yang ketiga. Jadi ini token JWT atau JavaScript Web Token. Jadi menguji untuk expired token dan akses endpoint terproteksi tanpa token yang valid itu. Nah, jadi di sini serangan bypass autentikasi itu gagal karena JWT ini sesuai dengan best practice-nya lah. Jadi divalidasi secara kriptografis menggunakan secret key, mencegah modifikasi token. Sistem juga tuh memeriksa expired time-nya. Jadi di website saya itu ada expired token. Jadi ketika sudah 24 jam dia mereset lagi. Jadi user harus login lagi gitu. Jadi nggak setiap harinya tokennya itu disimpan gitu. Jadi ada expired time-nya lah. Nah, untuk expired time-nya itu disetting kurang lebih sehari. Jadi ketika sudah melewati sehari atau 24 jam, user itu wajib wajib untuk login gitu. Nah, ini yang keempat ada CSRF, Core Site Request Forgery. Jadi, testing pada Urban Edge ini website saya itu endpoint API-nya atau request-nya itu dari origin yang berbeda. Nah, sudah terautentikasi. Nah, di sini originnya itu Urban Edge client virtual.app sama localhost. Localhost 3000 ini buat development. Untuk yang productionnya itu ada di Urban Edge client. Jadi jadi course-nya itu ya jadi course-nya itu hanya untuk dua dua URL ini aja. Jadi proteksi terhadap CRSF itu berhasil karena course-nya itu atau cross origin resource sharing-nya itu ketat sesuai dengan pembelajaran yang ada di modul itu tentang same origin policy. Jadi server ini atau backend hanya menerima request dari origin yang terpercaya. Di sini ada dua origin yang terpercaya dan menggunakan token based authentication yang tidak rentan terhadap CSRF seperti cookie based auth. Oke, yang kelima ada session testing. Jadi session testing ini untuk penguji token expired ya. Jadi token invalidation saat logout dan concurrent session handling. Jadi pengujian sessionnya ini bisa dibilang sukses dan ini maksudnya gagal itu artinya nggak bisa di eh, nggak bisa di apa ya nggak bisa dimanipulasi karena implementasi sessionnya itu udah aman gitu menggunakan JWT yang saya bilang tadi ada expired time-nya. Jadi ketika dead now melebihi expired time gitu ya, itu logout nih sesuai dengan kodenya. Jadi if dead now melebihi dari expired time maka this logout gitu. Nah ini juga karena saya sempat mengikuti mata kuliah KSI offline tuh sekali dan saya melihat modul di YouTube itu cyber security kan karena saya nggak bisa mengakses cyber security essentialsnya dari Taket karena kan saya bukan yang reguler gitu, saya yang MBKM. Jadi saya ngaksesnya lewat YouTube untuk materi cyber security essentials. Nah yang terakhir ada password security. Jadi passwordnya ini kita hashing menggunakan Bcrypt, salt generation dan validasi password policy. Jadi passwordnya ini kita hashing ya. Nah, ini contohnya di sini, ini nggak kelihatan memang untuk passwordnya sendiri. Jadi ketika kita register menggunakan nama email dan password,
Passwordnya itu disimpan bukan dalam keadaan plain text atau password 123, tapi disimpan di dalam database itu eh, kata yang tidak beraturan atau di crypt, encrypt lah. Nah, saya menggunakan Bcrypt gitu. Jadi serangan pada password itu gagal karena hashingnya itu sangat kuat untuk Bcrypt itu. Nah, untuk password polisi yang ketat ini juga mewajibkan kompleksitas minimal dan sistem reset password yang aman mencegah unauthorized access. Jadi flow autentikasinya itu aman gitu loh, mengikuti prinsip defense in depth yang dipelajari dari materi di modul. Oke, mungkin kita bisa lihat dari websitenya itu sendiri. Nah, dari website yang saya buat, nah nah ini websitenya. Jadi sebagai user kita bisa masuk dan juga kita bisa register. Nah, register ini dia harus nama nama biasa gitu ya. Nggak ada angkanya, harus nama biasa, nama lengkap. Misalnya nama saya udah terdaftar gitu. Muhammad Danu, emailnya misalnya danu 12 gmail.com. Nah, kalau kita masukin yang ada ornya itu nggak bisa karena sudah ada validasi regek ya. Ada validasi regeknya. Misalnya di sini emailnya adalah, nanti ketika login kita coba. Terus passwordnya password 123. Tapi kayak passwordnya ini harus ini kita daftar. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita login. Danu, kita paste. Nah, ini or ini. Nah, biasanya kalau kayak gini untuk SQL injection itu nggak bisa nih, karena format emailnya salah gitu. Nah, makanya kenapa alasan saya pakai Postman. Hmm. Ini, nah ini ketika login sudah berhasil, dia langsung masuk ke website melaporkan aduannya lah, infrastruktur yang kerusakan itu apa. Nah, di sini saya menggunakan JWT, JSON, oh ini ya apa, JSON Java Web Token. Kalau kita lihat di penyimpanan lokalnya, ini ada tokennya. Bisa dilihat tokennya. Nah, ini tokennya ya. Jadi tokennya ini berlaku selama 24 jam. Jadi ketika sudah 24 jam, ini tokennya nggak berlaku. Jadi harus login lagi. Gitu. Jadi kalau ketika kita mengakses website ini besok gitu ya di jam yang sama, itu harus login lagi. Kalau aku misalnya besok pagi itu masih bisa. Nah, ini ada ininya juga, infonya juga. Nah, untuk sebagai user ini nggak bisa mengakses root atau routes dari admin gitu. Jadi di sini saya sudah yang namanya, saya pakai di sini menggunakan yang namanya route guard ya. Jadi di route guard ini saya sebentar biar saya share screen. Di sini juga saya menggunakan yang namanya route guard. Jadi di route guard ini kita membedakan antara admin dengan super admin dan juga dengan user. Jadi di sini untuk super admin ini bisa login dan mengakses admin itu ya. Tapi kalau untuk admin ini nggak bisa mengakses eh, routes admin gitu. Admin itu hanya beberapa aja eh, route yang bisa diakses. Nah, untuk user
itu user sama sekali nggak bisa mengakses dari routes atau rute dari admin gitu. Untuk public only itu bisa diakses kecuali pelaporan, karena pelaporan itu harus login dulu gitu kalau untuk pelaporan. Nah, di sini saya menggunakan, nah ini ada protected rute ya di sini. Yang kita proteksi adalah pelaporan dengan subpage-nya ada di sini. Untuk adminnya ada 5 di sini rutenya. Nah, ini juga salah satu penerapannya gitu. Penerapan dari apa namanya? Penerapan dari yang namanya rute guard ya. Nah, terus di sini di kode sini juga di server ya. Di server itu di sini, nah di sini ada course origin ya, course origin. Jadi yang bisa mengakses database ini atau backend ini hanya Urban Edge Client Virtual.app atau localhost 3000. 3000 ini untuk yang namanya deployment. 3000 ini buat front end deployment ya. Eh, Development ya, maksudnya development. Jadi masih dalam tahap pengembangan development. Kalau yang virtual ini udah masuk ke production. Terus kita masuk ke out control ini. Nah, jadi di out control ini tuh harus ini di sini ya, di register. Ini ada hashingnya. Nah, ini hashingnya ini menggunakan bcrypt. Kita juga pakai salt ya. Salt rounds ini biar lebih aman gitu buat passwordnya. Nah, terus kalau untuk ininya sendiri, untuk nah di sini from register di sini ada, nah di sini ada regex. Jadi regex ini buat memvalidasi, bukan validasi, lebih tepatnya untuk mencegah eh inputan yang tidak sesuai gitu. Jadi email itu kan harus ada dot titik. Kalau misalnya email itu nggak ada dot ada titik, maka itu tidak dikatakan dengan email gitu. Nah, ini bisa dites juga regexnya. Regexnya ini ya yang bisa diterima nih. Jadi salah satunya kita memvalidasi email itu dari sini, nama juga di sini. Hanya boleh berisikan huruf saja, tidak boleh angka. Password juga sama, password juga ada regex-nya. Jadi untuk memvalidasi, ini salah satu pencegahan awal lah untuk serangan dari SQLI. Terus juga di sini selain itu kita masuk mungkin ke database-nya. Kalau untuk di database-nya ini tuh passwordnya itu di hashing ya. Untuk passwordnya di hashing, tapi kita lihat, kita login dulu mungkin. Login sesuai dengan admin ya, super admin. Ini untuk super admin, manajemen user, ini, nah ini manajemen user. Untuk aksinya sendiri ini kita bisa mengedit ya. Tapi harusnya kalau untuk best practice ini nggak perlu diedit sih untuk usernya. Nih terus karena saya pakai Railway, ini untuk super admin, jadi super admin bisa melihat semuanya. Tapi kalau untuk admin, admin tuh nggak bisa melihat manajemen user dan manajemen admin gitu.
Ini itu ya. Ini khusus untuk super admin. Nah, mungkin sekian dari saya. Itulah yang saya dapatkan dari studi independen di coding terkait keamanan sistem informasi. Mungkin banyak sekali, tapi lebih karena saya fokusnya di website. Jadi untuk keamanan juga itu tentang website ya. Terutama yang saya alami itu lebih sering di back end-nya untuk validasi dari front end-nya gitu ya. Jadi biar nggak ada serangan hacker itu ya mungkin kalau dari di coding sendiri lebih mengutamakan di back end-nya untuk diproteksi gitu. Dari sisi usernya atau front end-nya itu bisa validasi menggunakan regex seperti itu. Untuk servisnya juga ya jangan lupa. Jadi di front end kan ada servisnya, jangan lupa pokoknya lebih diketatin lagi untuk security-nya. Mungkin itu saja dari saya. Jadi saya sudah mengikuti juga beberapa materi dari matkul KSI secara offline. Saya baca juga gitu. Saya nanya teman saya materinya apa aja dan saya pelajari dan saya terapkan juga di coding ini di Capstone ya. Jadi saya tidak hanya menerapkan dari modul di coding, tapi saya juga menerapkan dari materi yang diberikan gitu. Soalnya kayak SQLI, XSS gitu, terus juga cyber security essentials gitu. Saya baca juga dari YouTube, saya tonton juga materinya. Jadi saya terapkannya di Capstone ini. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.